Ekonomi kesehatan dapat membahas tentang 4 hal. Yang pertama yaitu tentang alokasi sumber daya pada berbagai kegiatan peningkatan kesehatan. Yang kedua adalah jumlah penggunaan sumber daya di bidang kesehatan, kemudian pengorganisasian dan pendanaan institusi kesehatan. Yang keempat adalah efisiensi alokasi sumber daya dan penggunaannya untuk tujuan-tujuan kesehatan, untuk dampak terhadap pelayanan kesehatan secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik individu maupun masyarakat. Nah, bidang kajian ekonomi kesehatan. Bidang kajian ekonomi kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah mikro, yang kedua adalah bidang makro. Bidang mikro menelaah isu atau program spesifik sektor kesehatan, misalnya menyangkut tentang aspek produktif, yaitu tentang supply, dan aspek konsumsi, tentang utilization, atau misalnya tentang demand, pelayanan, atau program kesehatan. Kemudian aspek produksi. Aspek produksi yang pertama dapat menelaah biaya dari berbagai input program kesehatan, termasuk itu fasilitas, bahan-bahan, tenaga kesehatan, dan lain-lain, serta analisis biaya berbagai program yang dapat memberi gambaran tentang cost efektif dan cost efisien. Kemudian yang kedua adalah menelaah aspek pembiayaan secara keseluruhan. Itu dapat termasuk apa saja sumber biaya program kesehatan tertentu oleh pemerintah, swasta, out of pocket payment, dan lain-lain, serta berapa besarnya, kemudian bagaimana trennya, bagaimana sistem mobilisasinya, baik itu tentang asuransi, grant, anggaran pemerintah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah menelaah aspek-aspek alokasi sumber daya tersebut. Itu dapat berupa vertikal, antar program, antar anggaran program, dan lain-lain. Kemudian juga aspek konsumsi. Aspek konsumsi di sini menelaah pola penggunaan pelayanan kesehatan dan faktor-faktor tertentu terhadap pola konsumsi pelayanan kesehatan. Untuk bidang kajian di ekonomi makro, itu dapat menelaah sektor kesehatan secara menyeluruh serta hubungannya secara timbal balik dengan sektor-sektor sosial ekonomi lainnya. Kemudian juga bertujuan untuk mengkuantifikasi kontribusi sektor kesehatan bagi pembangunan ekonomi, dihitung benefit sektor kesehatan dalam ukuran moneter, dan melihat apa saja pengaruh kebijakan dan pembangunan sektor lain terhadap derajat kesehatan. Mobilisasi sumber daya. Nah, mobilisasi sumber daya di sini adalah pembiayaan dan tenaga. Misalnya, besarnya anggaran pemerintah yang seharusnya dialokasikan sektor kesehatan, tentang volume pinjaman luar negeri dan pengaturan tarif, serta penggerakan tenaga masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Di sini dapat termasuk sebagai anggaran pemerintah APBN, yaitu 2-3% menjadi 6%, kemudian menjadi 9,9%. Kemudian asuransi kesehatan, yaitu dana sehat yang masih dipertanyakan. Dana sehat yang masih dipertanyakan di sini yaitu tentang asuransi compulsory atau voluntary. Bagaimana dengan manfaatnya, dampaknya terhadap pelayanan kesehatan pedesaan dana sehat, kemudian demand masyarakat terhadap asuransi, dan sejauh mana resiko biaya karena sakit disadari dan dirasakan masyarakat. Penyesuaian tarif kebijaksanaan rumah sakit. Untuk lebih mandiri dalam pembiayaan berdampak pada penyesuaian oleh rumah sakit. Alasannya yaitu tentang isu pemerataan atau equity, terbatasnya anggaran kesehatan, biaya operasional dan investasi rumah sakit swasta yang bertambah mahal, segmen masyarakat, demand lebih tinggi terhadap pelayanan kualitas tinggi, dan isu efisiensi sosial pelayanan kesehatan yang memberikan manfaat. Aplikasi ekonomi bidang kajian ekonomi kesehatan.
Alokasi sumber daya. Nah, ekonomi kesehatan dapat pula untuk menentukan untuk apa dan kemana sebaiknya berbagai sumber daya tersebut dimanfaatkan. Pengalihan alokasi pembiayaan atau PHC atau Public Health Care. Kemudian efisiensi dan efektivitas atau CEA. Efisiensi dan efektivitas atau CEA ini adalah instrumen potensial untuk menentukan intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan guna menghemat pemanfaatan sumber daya. Misalnya, untuk membantu pengambilan keputusan apakah CT scan diperlukan melihat proyeksi utilisasi alat tersebut di masa yang akan datang, dan apakah tenaga dokter diperlukan untuk setiap puskesmas. Kemudian yang selanjutnya adalah mekanisme pasar dan peran swasta sebagai provider asumsi. Nah, efisiensi dan kualitas meningkat karena adanya persaingan antar provider sehingga menghasilkan harga tertentu, di mana penyediaan pelayanan seimbang dengan permintaan.